Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang wanita mulia yang dikenal karena kecantikan parasnya dan kepribadian budinya. Suatu hari, wanita ini menghadapi ujian berat keimanannya dan kesetiaannya kepada suaminya yang juga seorang nabi. Ketika dakwah suaminya tidak diterima di tanah kelahirannya, mereka berdua memutuskan untuk pindah. Namun, di negeri baru ia malah terjebak di istana seorang raja zalim. Ia harus menghadapi ujian berat yang menguji iman dan kesetiaannya pada suami. Di balik tirai kehidupan istana yang gemerlap, tersembunyi rahasia dan kekuatan yang mengubah takdirnya. Apakah yang terjadi selanjutnya dalam cerita epik ini? Simak video ini hingga selesai, jangan sampai ada yang terlewatkan. Di balik tirai kehidupan istana yang gemerlap, tersembunyi rahasia dan kekuatan yang mengubah takdirnya. Wanita itu dikenal karena kecantikan dan ketabahannya, harus menjalani ujian berat di tengah cobaan yang tak terduga. Namun, di balik segala tekanan dan godaan, ada kekuatan yang lebih besar yang melindunginya. Perjalanan hati dan keajaiban yang memikat ini mengajak kita untuk menyelami lebih dalam, melihat bagaimana iman dan keberanian menghadapi ujian hidup yang tak terduga. Ibrahim sebagai seorang nabi mengajak masyarakatnya untuk mengikuti tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun, dakwahnya seringkali ditolak dengan keras oleh masyarakat setempat yang memilih untuk tetap pada tradisi penyembahan berhala mereka. Sarah, istri Nabi Ibrahim, adalah seorang wanita yang tidak hanya dikenal karena kecantikan parasnya yang mempesona, tetapi juga karena kepribadian budinya yang mulia. Kehidupan mereka berdua tidak terlepas dari ujian dan cobaan yang mereka hadapi dalam menjalankan misi keagamaan Ibrahim. Ketika dakwah Ibrahim tidak diterima di tanah kelahiran mereka di Babilonia, mereka berdua memutuskan untuk pindah ke Syam. Namun, kehidupan di Syam juga tidak mudah karena mereka harus menghadapi masa pacengkli yang melanda daerah tersebut. Di tengah perjalanan dakwah ini, Allah memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkan tanah kelahirannya bersama Sarah. Mereka menjalani perjalanan panjang, meninggalkan segala yang dikenal mereka untuk menaati perintah Allah. Ini adalah awal dari perjalanan spiritual dan fisik mereka yang memimpin mereka ke berbagai tempat, termasuk Mesir di mana ujian besar menanti mereka. Perjalanan hidup Sarah dan Ibrahim sebelum tiba di Mesir adalah bukti ketabahan dan keimanan mereka dalam mengikuti perintah Allah, meskipun harus menghadapi cobaan dan kesulitan yang tak terduga di sepanjang jalan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Mesir. Di sana, kecantikan Sarah menarik perhatian seorang pejabat istana yang segera memberitahukan Fir'aun tentang kedatangan Ibrahim dan Sarah. Di negeri Baginda, ada seorang pria asing yang datang bersama dengan wanita yang sangat menarik. Kecantikannya tidak ada yang menandingi. Wanita cantik seperti itu layak menjadi pendamping Baginda. Demikianlah kabar yang tersebar di istana Raja Fir'aun. Setelah dipanggil oleh sang raja yang zalim, Fir'aun, Ibrahim dihadapkan pada tantangan besar ketika Fir'aun tertarik pada kecantikan Sarah. Ibrahim dengan bijaksana menyatakan bahwa Sarah adalah saudarinya, bukan istrinya, untuk melindungi nyawa mereka berdua dari niat jahat sang raja. Fir'aun yang sangat menginginkan Sarah tidak menyadari bahwa dia sudah memiliki suami karena Ibrahim berhasil meyakinkan Fir'aun bahwa Sarah adalah saudarinya dalam agama, bukan istri, sehingga ia dibebaskan dan Sarah diizinkan tinggal di istana. Meskipun Sarah dikelilingi oleh kemewahan dan layanan istana yang memukau, hatinya terasa terpaut dalam kesedihan yang mendalam, tak sanggup terpisah dari Ibrahim suaminya. Sarah berdoa dengan penuh keikhlasan kepada Allah, menitipkan kepedihannya kepadanya dan memohon perlindungan dari segala ancaman yang mengintai. Dengan air mata mengalir, dia berujar, "Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa aku beriman kepadamu dan Rasul-Mu,
bahwa aku menjaga kehormatanku untuk suamiku, maka jangan biarkan raja kafir ini menguasai diriku." Allah mendengar doa Sarah dan mengabulkannya. Setiap kali Fir'aun berusaha menyentuh Sarah, tangannya tiba-tiba lumpuh, membuatnya tidak berdaya. Fir'aun dengan terpaksa ia memohon kepada Sarah agar Sarah memohon agar penyakitnya ini dilepaskan. Sarah kembali berdoa dan Fir'aun sembuh kembali. Namun dia selalu ingkar pada janjinya. Kembali ketika hendak menyentuh Sarah, Fir'aun lumpuh lagi. Ini berulang kali terjadi sampai Fir'aun akhirnya menyerah. Fir'aun yang ketakutan dengan kemampuan luar biasa Sarah menuduhnya sebagai makhluk halus yang memanipulasi kejadian. Dia memerintahkan pengawalnya untuk membawa Sarah kembali ke rumahnya, menyebutnya sebagai setan. Sebelum Sarah pergi, Fir'aun memberikan Hajar, seorang budak wanita cantik, sebagai hadiah padanya. Hajar kemudian menjadi istri kedua Ibrahim dan ibu dari Nabi Ismail, sementara Sarah adalah ibu dari Nabi Ishak. Saat tiba di rumah, Ibrahim pun bertanya kepada Sarah apa yang terjadi. Lalu Sarah menjawab, "Allah telah menolak tipu daya raja kafir itu dan ia memberiku seorang pelayan wanita," jawab Sarah. Saat usia Sarah sudah tidak muda lagi, Sarah mendapat sebuah ujian yang berat karena ia harus menunggu buah hati hingga berusia 60-70 tahun, mendampingi Ibrahim, menyaksikan beragam mukjizat yang diturunkan Allah untuk suaminya. Sarah juga melihat sendiri bagaimana api takluk ketika Ibrahim dibakar Namrud. Usia Sarah tidak muda lagi. Pada satu titik, dia merasa Ibrahim suami yang selalu dia temani dalam meniti jalan dakwah. Butuh keturunan, Ibrahim butuh penerus untuk memutuskan suami yang harus menikah lagi. Ibrahim menolak karena dia amat mencintai Sarah. Tidak pernah terfikir olehnya untuk menduakan hati Sarah. Sarah terus mendesak suaminya. Dia mengingatkan Ibrahim akan tugasnya yang harus ditunaikan. Allah pun telah menjanjikan keturunan kepada mereka untuk menjadi bangsa penakluk dunia. Ikhtiar Sarah membuat Ibrahim menerima proposalnya untuk menikah lagi. Sarah memilih Hajar sebagai madunya. Dalam satu rumah, mereka saling mencintai dan menghormati. Pada usianya yang sudah tidak muda, Sarah tidak cemburu menyaksikan cinta yang bersemi antara Ibrahim dan Hajar. Meski demikian, fitrahnya sebagai perempuan teriris melihat kehamilan Hajar yang membesar. Dalam satu riwayat dikisahkan, Hajar mengatakan bahwa dia sudah hamil meski Ibrahim baru sebentar bersamanya. Sementara Sarah tidak bisa hamil meski sudah menjadi istri Ibrahim selama puluhan tahun. Sarah tak lagi sanggup menahan linangan air mata dan kepedihan hati. Dia pun mengutarakannya kepada sang suami. Sarah juga melontarkan sumpah akan melukai Hajar jika madunya itu berkata di luar batas. Nabi Ibrahim yang mendengar ucapan itu menjadi khawatir. Dia paham Sarah tidak akan berhenti pada perkataan saja. Hajar lantas diberi sanksi karena perkataan itu. Namun bukan hukuman yang menyakitkan fisik, tetapi hukuman yang mengingatkan. Dua telinganya ditindik dan dia menjalani hitan. Setelah peristiwa itu, hubungan mereka kembali normal. Sarah bahkan amat berbahagia menyambut kelahiran Ismail. Dia ikut menyiapkan segala sesuatunya. Di waktu yang sangat lama, istri pertama Nabi Ibrahim ini akhirnya hamil. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan istrinya berdiri di balik tirai. Lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak. Dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Rasa syukur tak terhingga dipanjatkan Sarah atas kehamilannya. Dia pun berupaya menyiapkan kelahiran buah hatinya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Rabbul Izzati. Dua anak Ibrahim, yakni Ismail dan Ishak, mewarisi kenabiannya. Meski pada masa hidupnya Ibrahim tidak memiliki kerajaan sehebat Babilonia, Mesir, Memphis atau Thebes, Ibrahim berhasil melahirkan putra-putra hebat di muka bumi. Dari mereka, kerajaan-kerajaan besar di dunia dibangun. Ishak yang tumbuh di bawah asuhan Sarah menjadi pribadi berhati luhur, beriman, cakap, dan pemberani. Dia mewarisi kesabaran dan kelapangan hati sang ayah, juga kecerdasan diri Bunda Sarah.
Sarah pun menjadi perempuan mulia yang berhasil mendampingi para nabi. Dia terus taat di tengah cobaan dan ujian yang merintanginya. Selalu mendukung dan mempercayai suaminya, dia mengajarkan keteguhan iman dan ketekunan dalam beribadah kepada anak-anaknya. Ismail dan Ishak tumbuh menjadi lelaki yang kuat dan bijaksana. Mereka berdua menghormati dan menyayangi ibu mereka dengan sepenuh hati. Ismail, putra dari Hajar, mengikuti jejak ayahnya dan kemudian menjadi nenek moyang bangsa Arab. Sementara itu, Ishak, putra dari Sarah, melanjutkan garis kenabian dan menjadi nenek moyang bangsa Yahudi. Dari keturunan Ishak lahirlah Yakub dan para nabi Bani Israel. Kisah Sarah adalah teladan tentang keteguhan hati, iman yang kokoh, dan cinta yang tulus kepada suami serta anak-anaknya. Meskipun menghadapi banyak sekali cobaan, Sarah tetap teguh dalam keimanan dan selalu mendukung misi kenabian suaminya. Sejarah mencatat namanya sebagai salah satu wanita mulia yang perannya begitu penting dalam perjalanan para nabi dan perkembangan umat manusia. Itulah pelajaran penting yang berharga dari Sarah, istri Nabi Ibrahim, yang mengajarkan kita tentang keimanan, keteguhan hati, dan pengabdian tanpa batas kepada keluarga dan Allah Subhanahu wa Ta'ala.